Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil qiyamah amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Wilayah atau Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kembali kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang terus Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih dapat mengisi hari-hari Ramadan kita dengan berbagai macam amal kebaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan, Allah itu Allah catat sebagai bentuk ibadah yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dari fikih Toharoh kita sudah membicarakan pada pertemuan yang pertama mengenai air, pertemuan kedua mengenai wudu, pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang mandi sampai dengan mandi-mandi yang disunahkan. Maka sebagai penutup pertemuan kita di hari yang keempat ini, bagian daripada Toharoh yang terakhir adalah tayamum. Qala musannif rahimahullah wa hadama naf'abihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Syarat untuk sahnya tayamum itu ada 5. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Adanya udhur menggunakan air dikarenakan dalam perjalanan sebagai musafir, atau bukan musafir tapi dianya sakit sehingga terhalang untuk menggunakan air. Kalau dalam Tasifatus saja, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menambahkan, beliau menyampaikan atau ada airnya, tapi airnya lebih dibutuhkan untuk memberi minum al-hayawan al-muharramat, binatang yang dihormati. Misalnya tiba waktu sholat, Bapak Ibu sekalian di rumah punya air hanya pas kira-kira kalau dipakai wudhu habis. Nah, sementara di sebelah kita ada binatang yang dimuliakan lagi kehausan, yang kalau kita tak kasih minum dia beresiko mati. Nah, binatang yang dimuliakan ini semua binatang dikecualikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk binatang yang tidak dimuliakan itu. Pertama kata beliau, al-kalbul aqul, anjing galak, anjing yang kalau nengok orang langsung gonggong langsung gigit, itu termasuk tidak dimuliakan. Bahkan disunahkan membunuhnya kalau kayak gitu, kalau sekiranya membahayakan. Kemudian yang kedua al-kalb, al-khinzir, babi, itu juga termasuk binatang yang tidak dimuliakan. Yang selanjutnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini, binatang yang tidak dimuliakan itu adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau seandainya ibu bapak di rumah airnya tinggal 1 botol aqua, air mutlak untuk wudhunya,
Kemudian kalau ibu pakai wudhu habis, sementara di sebelahnya ada orang yang kita ketahui persis dia memang sering meninggalkan sholat, maka lebih baik dihabiskan untuk wudhu. Sementara dia lagi kehausan itu, lebih baik airnya digunakan untuk berwudhu daripada kasih minum orang yang tidak sholat. Tarikus sholat itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani masuk ke dalam kategori binatang yang tidak dimuliakan. Nah, kemudian di antaranya lagi binatang yang tidak dimuliakan az-zalim muhsan, orang yang pelaku zina muhsan. Zina muhsan ini zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah berumah tangga atau orang yang masih berumah tangga kemudian dia melakukan zina dengan orang lain, itu zina muhsan. Maka hukumannya kan pun beda dengan orang yang belum pernah menikah. Kalau dalam fikih jinayah hukumannya, kalau yang bujang perawan itu melakukan zina kan harus didera atau dicambuk 100 kali. Tapi kalau yang zina muhsan ini hukumannya kan bukan dicambuk lagi kalau dalam fikih jinayah, tapi harus dirajam, ditanam separuh badan, kemudian setiap orang yang lewat lempar pakai batu sampai mati. Itu hukuman rajam kan seperti itu. Tapi yang boleh tetapin hukuman itu ya bukan Pak Kakanwil, bukan Pak Kemenang, tapi harus sultan, harus pemimpin tertinggi memutuskan hukuman seperti itu. Setelah melalui kodi, selalu melalui persidangan. Jadi udzur daripada boleh daripada syarat orang untuk bertayamum, yang pertama adalah adanya udzur, baik udzur karena perjalanan maupun udzur karena sakit. Atau misalnya nggak sedang perjalanan tapi sakit, dokter menyatakan tak boleh dulu menggunakan air, tak boleh dulu anggota wudhunya terkena air. Nah, maka kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak ikut dokter lah, jangan ikut ustaz. Pokoknya kalau masalah kesehatan, bapak ibu wajib taklid ke dokter, jangan ke ustaz, celaka nanti. Karena ustaz tak pernah sekolah kedokteran, Bu. Makanya zaman COVID kemarin kan banyak ustaz palu gada. Apa lu mau gua ada? Fatwanya tentang COVID padahal dia nggak pernah sekolah kedokteran, nggak pernah tahu masalah virus. Tiba-tiba khutbahnya tentang virus. Itu semua dia sekolah intelijen tak pernah. Tapi khutbahnya tentang konspirasi, kan lucu ustaz-ustaz sekarang ini. Dia tahu ilmu intelijen tidak, tahu tentang kedokteran tidak. Akhirnya berani menuduh orang yang pakai masker itu katanya ngikut Yahudi katanya. Dan ini difatwakan di mana-mana. Sampai akhirnya jadi perdebatan, orang yang pakai masker katanya sujudnya tidak sah. Karena hidungnya tidak langsung menyentuh ke lantai. Ini orang ngaji fikih atau tidak, saya bilang. Hidung ini kan bukan termasuk anggota sujud kan gitu. Anggota sujud 7 itu kan kening, telapak tangan 2, lutut 2, ujung kaki 2, 4 ya. Kenapa masuk sampai ke hidung? Jadi ya Allah. Pokoknya kalau nggak masalah kesehatan sudahlah, taklid sama dokter. Jangan taklid sama. Misalnya sama. Ibu berdiri dalam sholat, itu kan rukun. Ruku secara sempurna bagi orang yang mampu itu rukun, tidak boleh diganti dengan isyarat. Ya. Sujud sempurna, nyentuh semua anggota wudhu ke lantai bagi orang yang masih mampu itu kan rukun. Tak boleh diganti hanya dengan isyarat begini di kursi, itu nggak boleh. Tadi bahasan sholat belum ya? Besok ya, terkait lainnya. Mudah-mudahan dia bahas masalah ini juga. Sementara hari ini mohon maaf mohon ampun, entah ikut yang mana gitu. Di Masjid Agung sudah mulai banyak yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Dia bawa mobil dari rumah ke masjid sanggup. Dia turun dari mobil jalan ke masjid bisa tegak. Dari masjid ke toilet dia masih jalan. Giliran sholat ambil kursi. Ini yang kadang-kadang lucu gitu Pak. Alasannya apa? Saya tak kuat berdiri lama. Kalau berdiri diam lama tuh nggak kuat katanya. Tapi kalau jalan sanggup. Gitu. Itu belum menjadi rukhsah, belum menjadi keringanan, boleh langsung sholat sambil duduk. Kan minimal dia harus mengupayakan berdiri dulu Pak.
berdiri sampai di mana dia tidak mampu, baru seluko iman fa ilam yastati faqo hidan. Silakan lanjutkan sholat sambil duduk. Perkara duduknya misalnya yang paling utama kan al-iftiros. Duduk seperti tasahud awal, itu yang paling utama, bukan di kursi dulu. Baru setelah nggak mampu, baru duduk tawarruk seperti tasahud akhir. Kalau masih nggak mampu juga, baru boleh selonjorkan kakinya ke kiblat. Fa'ilam yastati' juga, maka fa'ala jambayhi, silakan sholat di atas lambungan gitu. Artinya miring berarti begini. Kepalanya ke sana, kakinya ke sana, ngadepnya ke kiblat kan gitu. Masih gak mampu juga sholat fa'ala jambayhi, ya boleh terlentang, kakinya dikekiblatkan, berarti kepalanya yang ngadep ke kiblat. Gak mampu juga ganti dengan sholat menggunakan isyarat, baik isyarat mata, isyarat yang lain. Tak mampu juga ya tinggalin lagi, disolatkan kan selesai Pak. Tapi tak boleh meringan-ringankan syariat, masih mampu berdiri langsung sholat sambil duduk, dipastikan sholatnya tidak sah. Kalau masih mampu ruku dengan sempurna, ya harus ruku dengan sempurna. Kecuali tadi dokter bilang, ibu habis operasi katarak, tak boleh miring sekian derajat. Nah, itu beda. Maka ibu ikut dokter, jangan ikut padoli. Nanti sempat ibu habis katarak ngikutin fatwa ini, tetap harus ruku dengan sempurna, mata ibu lepas gimana? Emang ustadznya nak kamu jawab kan tidak? Ikut dokter kalau sudah begitu. Kalau dokter bilang ibu hanya boleh miring sekian derajat, ikuti dokter. Berarti ibu rukunya sebatas itu. Berarti ibu sudah masuk fa'ilam yastati, memang nggak mampu untuk ruku secara sempurna. Jadi misalnya dokter melarang kita menggunakan air, ya maka ganti dengan tayamum. Karena kalau menggunakan air juga berarti kita membinasakan diri sendiri. Maka dalam kisah sahabat itu ada orang perang jihad fisabilillah, itu banyak kena luka bacokan gitu. Tapi dia belum meninggal gitu. Kemudian dia minta fatwa kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya ini waktu mau perang tadi dalam keadaan junub gitu. Dan ini waktu sholat sudah masuk gitu. Sahabat tanpa konsultasi yang ke Rasulullah langsung mengatakan kamu tetap wajib mandi gitu. Padahal luka bacokan lagi banyak di sini Pak. Akhirnya sahabat yang satu ini mandi Pak. Mandi kemudian meninggal, belum sempat sholat meninggal. Apa datang Rasulullah? Wallahi kata Nabi, kalian telah membunuh dia. Marah Nabi. Padahal orang yang seperti itu kan ada keringanan-keringanan dalam syariat. Ya kalau sekarang ya harus dokter yang berfatwa. Jadi ibu boleh meninggalkan puasa karena sakit, itu harus atas vonis dokter, jangan ngade-ngade gitu. Masa pilek aja terus gak puasa? Kalau misalnya kata dokter, waduh ibu punya penyakit ini, tolong besok jangan puasa dulu. Kalau dokter bilang gitu ya ikutin, jangan puasa. Jangan ngade-ngade sendiri. Ini masih lumayan ya, kita semua alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Karena saya pernah di Masjid Agung untuk didatangi kakak-kakak umur 45 tahun Pak. 45 tahun datang ke masjid, tujuannya Pak bayar fidyah. Saya tanya, kakak bayar fidyah untuk siapa? Untuk suami. Suaminya udah sepuh, udah sakit, sehat. Gimana? Orang masih begitu baru bayarkan fidyah. Sekali saya tanya, berapa lama nggak puasanya Kak? Seumur hidup tak tahan lapar, katanya gimana? Ada orang begitu tadi minang, ya Allah. Jadi ikuti dokter. Kalau masalah kesehatan ikuti dokter. Jadi syarat sahnya tayamum yang pertama adalah adanya udzur baik dalam perjalanan ataupun karena sakit. Dalam perjalanan itu pun kita harus memastikan berijtihad dulu, melihat kira-kira sejauh memandang ke kanan ke kiri ke belakang yakin tidak ada air, maka sudah boleh bertayamum. Nah, kemudian yang kedua wadkhul waqti sholati. Yang kedua adalah wajib
tayamum itu dilakukan harus sesudah masuk waktu sholat, sama dengan bahasa kemarin dalam wudhu. Orang-orang yang gawit darurat, orang-orang yang memiliki udzur seperti sulusul baul, orang yang terus-menerus kencing, atau perempuan yang kena istihadhah misalnya, itu mereka hanya boleh berwudu setelah masuk waktu sholat. Maka tayamum pun sebagai toharoh alternatif hanya dilakukan, baru boleh dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi tidak sah orang mau sholat zuhur jam 12:05, jam 11:04 dia sudah tayamum, itu tak boleh lagi digunakan untuk sholat tayamumnya. Dia harus tayamum setelah masuk waktu sholat. Kemudian watolabul ma'i, harus berupaya mencari air dulu. Kecuali memang sudah ada keyakinan dari awal memang tidak ada air. Ya kalau misalnya di padang pasir, ya tadi melihat ke sana, melihat ke sana, melihat ke kanan ke kiri sejauh mata memandang, kira-kira yakin tak ada air, maka langsung tayamum. Tapi kalau dari awal sudah yakin tidak ada air, maka dari awal langsung boleh tayamum. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah wa ta'dhuru isti'maluhu, dan adanya udzur menggunakan air. Tadi karena sakit, atau karena hal-hal yang lain, atau karena ada air cuman airnya sedikit, diperlukan untuk memberi minum binatang-binatang yang dimuliakan. Kemudian yang terakhir wa turabut tahir, debunya harus debu yang suci. Nah, itu yang terakhir syarat daripada sahnya tayamum. Masuk ke fardu-fardunya, ke rukun-rukunnya tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fardu-fardunya tayamum itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu, yakni niat. Karena dalilnya ada pasti innamal a'malu binniyat. Maka Imam Syafi'i mengatakan hadis ini innamal a'malu binniyat ini adalah kaidah yang paling agung dalam fikih. Yang masuk ke sekitar 70 lebih pembahasan fikih. Ini hadis innamal a'malu binniyat. Maka niat yang pertama adalah tayamum. Kapan niatnya? Sama dengan wudu. Pada saat menyampaikan debu ke wajah. Nawaitu tayammuma listibahati sholati. Jadi ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Tapi gini kan dulu deh. Kalau kan nanti muka ibu jadi berbedak pula. Kalau kan ditiup boleh juga. Kalau di salah. Gak usah disampaikan ke dalam mata, kelilipan nanti. Tayamum macam wudu begini-gini ya, kelilipan nanti itu tak boleh. Yang pertama adalah niat. Nah, kemudian yang kedua, wa mashul wajhi, mengusap wajah dengan debu. Wal yadaini, dan kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke dengan siku. Nah, cuma itu aja yang diusap. Wa tartibu, dan tartib. Kenapa? Karena dikiaskan dari berwudu, wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Lanjut lagi. Walladzi yubtilu tayammum salatatu asya'. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu 3 perkara. Yang pertama, ma yubtilul wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu pasti membatalkan tayamum. Nah, kemudian mana dia? Wa ru'yatul ma'i fi ghairi sholati. Melihat adanya air sebelum masuk sholat. Ini khusus bagi orang yang tayamum karena tidak ada air. Dia nyari air nggak dapat, kemudian dia ijtihad bahwa memang nggak ada air, akhirnya dia tayamum. Setelah dia tayamum, baru qomat Allahu Akbar, hujan misalnya, nah, maka langsung tayamumnya batal. Dia langsung harus wudu dan mengerjakan sholat dengan sempurna.
Tapi kalau misalnya hujannya dia sudah dapat 1 rakaat, maka dia tidak perlu mengulang. Artinya sholatnya lanjutkan saja sampai selesai. Yang pertama, yang membatalkan wudhu pasti membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air khusus bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air. Kemudian waridatu dan murtad. Murtad membatalkan tayamum. Kalau sudah membatalkan tayamum, berarti bagi orang yang murtad ini dia harus mengulang tayamumnya. Beda dengan wudhu. Karena wudhu ini kan toharoh yang sempurna, toharoh yang paling kuat kata bahasa fikih. Misalnya ada orang wudhu, dia baru sampai membasuh tangan, kemudian dia murtad. Murtad dalam arti boleh jadi kan kalau kata Sulamun Taufik, murtad itu kan ada kauliyah, ada fi'liyah, ada i'tiqadiyah. Ada murtad dari sisi ucapan, murtad dari sisi perbuatan, murtad dari sisi keyakinan hati. Dia misalnya melakukan murtad seperti ucapan yang menimbulkan kemurtadan menurut vonis para ulama. Lagi wudhu baru cuci tangan. Kemudian dia teringat itu, dia sadar, dia syahadat lagi, maka wudhunya nggak perlu ulang dari awal, tapi cukup melanjutkan. Tapi kalau tayamum beda, karena dia toharoh yang lemah, maka ketika dia misalnya sudah selesai ngusap wajah, ngusap tangan dengan debu, tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang menimbulkan kemurtadan, maka dia harus mengulang tayamumnya dari awal. Maka hati-hati dengan kemurtadan ini. Ya, kita mungkin kalau murtad secara i'tiqadiyah mudah-mudahan insya Allah tidak. Tapi kadang-kadang nggak sengaja kita murtad dari sisi ucapan. Maka Imam Al-Ghazali kadang murtad dari sisi perbuatan. Maka Imam Al-Ghazali itu menganjurkan dalam Bidayatul Hidayah, setiap kita hendak berwudu itu syahadat dulu. Ini saking hati-hatinya ikhtiyatnya Imam Al-Ghazali. Karena apa? Karena yang wudunya sah ini hanya orang Islam. Kalau kita misalnya berwudu dalam kondisi tidak Islam, berarti kan wudu kita nggak sah. Kenapa kita mesti hati-hati? Karena kadang tadi kita murtad cuman nggak sadar, baik dari sisi ucapan, bergurau-gurau dengan kawan, saking asiknya bergurau-gurau sampai mengguraukan malaikat. Itu kan termasuk murtad kalau dalam Sulamun Taufik, Pak. Malaikat dipakai bercandaan gitu, Nabi dipakai bercanda, neraka surga dipakai bercanda. Kan sering kita dengar anak-anak muda itu, gua tak puasa masuk neraka nanti. Tak apalah, neraka banyak artis. Nanti kan ada bercanda. Bercanda dengan akhirat itu termasuk hal-hal yang menimbulkan kemurtadan. Maka hati-hati, bercanda-bercanda bergurau-gurau yang bawa-bawa agama itu hati-hati sekali, hati-hati sekali. Atau murtad bangsa perbuatan, ini yang sering terjadi. Apa murtad bangsa perbuatan diantaranya? Menyepelekan mushaf Al-Quran. Kapan terjadinya? Waktu kenduri. Masuk aja ke rumah orang yang kenduri, itu Yasin sudah diampar di lantai, sejajar dengan kaki orang. Bayangkan. Padahal Al-Quran kan tentunya dimuliakan. Kadang-kadang mohon maaf, Yasin itu ditumpuk di tengah gitu, yang lewat ambil. Nanti habis baca kadang-kadang naruhnya dilempar. Padahal itu mushaf Al-Quran di dalamnya. Yasin itu kan Al-Quran. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Sulamun Taufik, beliau menjelaskan. Itu termasuk murtad bangsa perbuatan. Pelakunya harus syahadat. Jadi ibu bapak yang adakan kenduri, minimal taruh meja beginilah untuk naruh Yasin gitu. Jangan Yasin diampar di lantai. Ini kejadian di mana-mana saya tengok. Tidak ada pemuliaan terhadap kita berdua. Kadang naruhnya pun asal-asal. Dia kita bawa Al-Quran aja harus ada adabnya kalau kita baca akidahnya. Itu. Jadi murtad dapat membatalkan tayamum. Udah selesai kayaknya, Pak. Udah kita tutup. Belum, masih ada satu. Wasahibul jabair, ini penting sekali, Pak. Wasahibul jabair, orang yang memiliki perban. Ini yang sering terjadi. Yamsahu 'alaiha wa yatammamu wa yusalli wa la i'adatu 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin. Orang yang memiliki perban, pertama, supaya dia sholatnya sah, dia pakai perbannya
harus sudah dalam keadaan suci. Itu pertama. Artinya sebelum pakai perban dia berarti harus berwudu terlebih dahulu. Iya Ustaz, tapi kalau habis kecelakaan macam mana orang terkapar gitu ya. Nah diwudukan dulu mati lah dia, enggak. Jadi gimana? Itu pertama. Ini saya baca ininya dulu. Kemudian yang kedua, setelah dia berwudu, anggota yang tidak terkena perban itu wajib dibasuh secara sempurna dalam wudu. Kemudian anggota yang terkena perban itu cukup diusap. Setelah diusap, kalau mazhab Syafi'i memang agak berat Sohibul Jabair ini. Setelah diusap, diganti dengan tayamum. Sebagai ganti yang tidak terkena air itu, diusap dulu dengan air yang suci, baru setelah itu keringkan diganti dengan tayamum sempurna. Iya kalau lukanya cuma satu. Kalau lukanya di sini ada, di sini ada, di sini ada misalnya, berarti mau berapa kali Ibu Bapak tayamum? Harus. Itu kalau lukanya tidak di anggota yang harus ditayamum. Pertama harus suci dulu, kemudian yang masih tidak kena perban dibasuh secara sempurna dengan wudu, yang kena perban diusap, kemudian diganti dengan tayamum. Kalau prosesnya seperti itu, tidak perlu lagi setelah perbannya lepas mengulang sholat, tak perlu. I'adah namanya, tak perlu. Tapi kalau orang mengenakan perbannya sebelum dia bersuci terlebih dahulu, baru dia kenakan perban, belum kena wudu, datang waktu sholat dia harus sholat, dia wudu sebagaimana biasa yang sehat dibasuh, yang ini diganti dengan tayamum, tapi setelah sehat dia harus melakukan i'adatus sholat, mengulang sholatnya, bukan qadha. Kalau qadha ini kan bagi orang yang meninggalkan, gitu. Kalau i'adah ini orang ini sholat, tapi dia harus mengulang sholatnya secara sempurna dengan wudu yang sempurna. Karena alasannya apa? Alasannya karena memang dia menggunakan perban sebelum bersuci. Ini kalau menurut versi mazhab Syafi'i. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan dari bab tayamum sebagai penutup pembahasan kita, karena agar dialognya lumayan panjang gitu ya Pak ya, sampai pukul 9. Dipersilakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Kalau ada saya jawab, kalau nggak mampu saya jadikan PR. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tayamum dan sholat di pesawat. Saya sendiri sebenarnya masih iskal dengan tayamum di pesawat itu. Iskalnya begini, karena dalam mazhab Syafi'i tayamum itu kan harus ada wujud debunya, gubarnya itu harus ada. Sementara kursi pesawat ini bagi saya meragukan gitu. Ada nggak kira-kira debunya gitu? Memang sih ada ijtihad ulama kontemporer yang menganggap bahwa di setiap ruang itu pasti ada partikel-partikel yang menyerupai debu, cuma tidak terlihat oleh mata. Gitu. Ya kalau nggak terlihat gimana kita hukuminya pakai fikih? Gitu. Tapi itu juga yang akhirnya digunakan oleh ulama-ulama kontemporer di negeri kita, gitu. Sehingga para pembimbing haji pun diajarkan untuk tayamum di kursi pesawat. Itu pertama. Yang kedua, sholatnya. Tidak ada cerita dalam fikih sholat wajib itu boleh tidak menghadap kiblat gitu. Termasuk Bapak Ibu yang misalnya sholat di kapal gitu, atau di bus gitu. Kan itu biasanya ya. Nah, gitu. Dalam kondisi seperti itu, menurut pemahaman yang saya pelajari, bagusnya gunakan sholat dihormati waktu saja. Sholatnya ini kita hukumi hanya sekedar menghormati waktu. Misalnya sudah masuk zuhur nih, ibu di tengah kapal misalnya, maka wudu semampunya, tayamum pun misalnya semampunya gitu. Kalau misalnya nggak ada air, tayamum semampunya tadi. Kemudian sholatnya semampunya. Ya nggak mampu ruku ya berarti rukunya kayak tadi di kursi gitu.
Tapi itu hanya sebagai menghormati waktu, tidak menggugurkan sama sekali kewajiban sholat. Berarti setelah kita kondisinya normal, sampai saja di daratan, sampai saja misalnya di negara kita yang, atau sampai di Saudi Arabia itu, sampai di hotel, ya maka harus mengulang sholatnya dengan niat qadha. Kenapa? Karena sholat yang tadi itu hukumnya hanya menghormati waktu. Itu ya Bu ya. Sebenarnya jawabannya sama sebetulnya nih. Yang kedua nih sama sebetulnya. Jadi dia mabuk ya, mabuk laut lah gitu. Yang kalau dipaksa untuk gerak sedikit aja langsung muntah. Bisa nggak dia sholat dengan sempurna? Kan tak bisa jadinya. Wudunya nggak sempurna. Kemudian sholatnya pun dia cuma meringkuk gitu ya. Maka yang begitu, ya dia silahkan sholat semampunya lah. Mampunya dia sampai mana? Wudunya pun semampunya misalnya. Oke. Setelah itu, nanti ketika kondisi sudah selesai, balik untuk sholatnya. Karena tadi dia sholat pun sholat hanya menghormati waktu. Seperti itu. Ya. Qadha sholat wajib apakah wajib di waktunya? Kalau di Fathul mungkin dijelaskan itu. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau ninggalin sholatnya dengan sengaja, karena malas gitu, maka cara mengqadhanya itu kan harus fauron. Fauron itu artinya secepatnya. Bahkan mohon maaf kalau fatwa Imam Al-Malibari dalam Fathul Mu'in itu lebih ekstrim. Haram orang yang masih punya hutang sholat menggunakan waktunya selain untuk mengqadha sholat. Itu fatwa Imam Al-Malibari. Jadi kalau ibu punya hutang sholat banyak, itu udah nggak boleh lagi ibu pegang handphone, main WA, buka TikTok, itu udah nggak boleh. Haram itu hukumnya. Kenapa? Karena waktunya harus dihabiskan untuk mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Itu fatwa Imam Al-Malibari dalam Fathul Mu'in. Nah, kemudian, apakah mengqadha sholat itu harus di waktunya kan gitu ya Bu ya? Misalnya zuhur, apakah harus dikerjakan di waktu zuhur, asar di waktu asar? Kalau qadha tidak seperti itu. Memang disunahkan mengqadha sholat itu tepat pada waktunya. Artinya waktu zuhur dikerjakan di waktu zuhur, waktu asar dikerjakan di waktu asar, atau dalam satu rangkaian waktu. Misalnya gini, saya mau bilang Bapak Ibu takut tersinggung kurang. Bapak Ibu, ya tapi kan kadang-kadang kita nih dulu pernah SMP SMA juga lah ya Bu ya. Kan ada masa digil-digil kita tuh betul. Gak rajin kayak sekarang betul lah sholatnya ya kan. Masa SMP SMA tuh kita pun sama. Kadang zuhurnya sholat, asarnya tidak. Kadang maghribnya sholat, isanya tidur. Kadang isya maghribnya lengkap, subuhnya pula bangun dan berangkat sekolah, akhirnya nggak sholat subuh. Kan kadang-kadang gitu. Itu kan udah masuk masa balik kita SMP itu. Artinya sudah wajib memenuhi kewajiban sholat lima waktu. Nah sekarang baru teringat ini mengqadha misalnya. Ya jangan ikut fatwa Imam Al-Malibari, nanti ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Haram pokoknya ibu menggunakan waktu selain untuk mengqadha sholat. Maka ikut fatwa yang agak pertengahan Bu. Yang agak pertengahan itu ada fatwa, saya lupa yang berfatwa ini, tapi pasti ada fatwanya. Beliau mengajarkan begini, menganjurkan orang yang punya hutang sholat, apalagi dia sudah lupa jumlah sholat yang ditinggal. Ya kalau misalnya nggak sholatnya tuh ngeblank gitu 5 tahun masih enak hitungnya Bu. Ngeblank memang nggak pernah sholat gitu. Tinggal dihitung 5 kali 365 kali 5 kan gitu berarti. Maka dipodol lah, dicicil sampai selesai itu kalau hitungannya kita ingat. Tapi yang hitungannya udah nggak jelas ini, kan syaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i dia harus meyakini dulu sholat yang ditinggal berapa. Maka cari hitungan yang kira-kira mendekati gitu. Maka yang kedua yang fatwa agak tawasudnya agak pertengahan ini mengatakan bahwa dicoba dengan cara habis sholat zuhur, sholat sekali lagi. Zuhur yang pertama adaan, zuhur yang kedua qadhaan. Tapi jangan ditentukan zuhurnya mengqadha zuhur yang hari apa, bulan apa, nggak usah. Pokoknya mengqadha sholat zuhur yang pernah ditinggal, gitu aja lah kira-kira. Habis sholat asar sekali lagi. Loh kan habis asar nggak boleh sholat, betul. Kalau sholat sunat mutlak yang tanpa sebab. Sementara yang kita lakukan ini sholat yang memiliki sebab, karena kita pernah meninggalkan sholat wajib. Habis asar sholat asar sekali lagi, atau sebelum lah kalau takut jadi fitnah. Ya.
Karena kalau di masjid ini memang orang habis asar sholat lagi, orang mantap mungkin sholat apa dia nih? Ini ada apa lagi dia kan itu. Nah, kalau kira-kira takut menghindari fitnah ya sudah buat sebelum asar 4 rakaat. Begitu terus selama 5 waktu kita buat adaan, buat kodoan dengan harapan apa ya, mudah-mudahan kontrak hidup kita selesai, hutang kita dengan Allah sudah selesai juga. Atau ibu misalnya sudah mulai rajin tahajud, sudah mulai bangun malam 2:30 sampai subuh. Daripada ibu sholat sunnah, mohon maaf, bukan merendahkan derajat sholat sunnah, bukan. Sementara kita masih banyak punya hutang sholat wajib, bagus waktu itu digunakan untuk mengkodok. Kodonya mulai dari mana? Dari awal sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selama 2:30 sampai subuh ibu dapat 5 kali sholat. Karena apa? Sehebat apapun pahala ibadah sholat sunnah, itu tidak akan pernah bisa menandingi pahala ibadah wajib. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam beliau mengatakan begini, min alamatit taba'il hawa, salah satu tanda orang yang mengikuti hawa nafsu adalah antakasura bin nawafilil khairat wattakasul bil amalil wajibat. Salah satu tanda orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang bersemangat ketika dihadapkan dengan ibadah sunnah, sementara dia malas ketika dihadapkan dengan ibadah wajib. Nah, itu tanda mengikuti hawa nafsu. Ya contohnya banyak. Saking semangatnya nak sholat Idul Fitri di Pamedan sama wali kota sama Pak Kemenang, sholat subuhnya ditinggal kan gitu. Lucu ya? Iya, ngejar-ngejar sholat Idul Fitri, sholat subuhnya lupa karena berdandan dari pagi kan gitu. Nah ini kan sama nih, ngejar-ngejar yang sunnah, yang wajib ditinggal. Kira-kira begitu. Itu ya Bu ya cara mengkodoknya ya. Kemudian yang kemarin yang mengenai perempuan nifas ya. Nifas ini kan kemarin saya sampaikan ada wasa nifas yang paling sedikit dalam madhab Syafi'i lakhdotan. Artinya kalau bahasa kita tuh kecerotan gitu. Artinya hanya sekedar keluar pertama ketika melahirkan saja, habis itu darah kering. Nah, kemudian dia kalau memang memastikan darah nggak keluar lagi, dia harus mandi. Mandi kemudian melaksanakan kewajiban sebagaimana biasa. Perkara kewajiban terhadap suami ya, masa suaminya tega betul sih? Ini kebangetan aja suaminya kalau begini ini enggak. Orang baru melahirkan, masa suruh udah boleh nggak? Ya kalau secara syariat asal dia sudah suci kan boleh. Asal dia sudah mandi, kan gitu ya. Sudah mandi, sudah libatnya sudah hilang boleh. Tapi suaminya ya Allah nggak mikir kali gitu. Orang habis sakit-sakit melahirkan masih diminta ya Allah. Siap? Oh gitu. Carilah tadi alternatif lain, tapi jangan buka cabang Pak, jangan. Gitu ya, Bu ya. Jadi terkadang begini Bapak Ibu sekalian, ada memang sebuah riwayat hadis yang menyatakan untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu menyempurnakan sholat yang wajib begitu. Jadi kalau sudah terlanjur mengerjakan sholat, fatwanya yang kedua akhirnya begitu. Kalau sudah terlanjur banyak mengerjakan sholat wajib, ya maka sekarang cukup memperbanyak sholat sunnah. Hadis ini dipahami oleh para ulama bukan sebagai pengganti sholat wajib. Sholat sunnah yang dikerjakan sebagai penyempurna sholat wajib itu artinya karena memang sholat wajib kita ini banyak kekurangannya, maka diadakan qobliyah, diadakan ba'diyah, diadakan sholat-sholat sunnah yang lain. Karena sholat-sholat wajib kita ini banyak kekurangannya, baik di khusyuknya, baik di yang lain-lainnya. Jadi sholat menyempurna sholat sunnah, menyempurnakan sholat wajib yang kita lakukan, bukan mengganti sholat wajib yang kita tinggalkan. Karena kalau mengganti sholat wajib yang ditinggalkan, ya maka tetap harus diqodho. Lalu bagaimana kalau sekira-kiranya menjadi beban? Ya ini di luar pembahasan fikih ya, karena fikih tidak ada alternatif. Gitu. Kalau memang meninggalkan sholat, ya memang harus diqodho seperti itu.
Ya beda kalau kita bicara tasawuf, itu udah beda lagi. Tapi yang kita bahas dari sisi fikihnya, artinya kewajiban sholat itu tetap harus disampaikan. Perkara si musolli ini menerima atau tidak itu udah bukan domain kita lagi, Pak. Dia harus tetap disampaikan ke masyarakat, karena banyak orang yang akhirnya setelah di masa-masa pertobatannya itu, karena salah satu syarat tobat itu, Pak, selain daripada berhenti dari perilaku maksiatnya, itu kan kata Nabi, iqba as-sayyi'ah bil hasanah. Ikuti perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita kerjakan dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka ulama memahami, ketika memang perbuatan buruknya meninggalkan sholat, ya maka proses tobatnya harus mengkodoh. Ya pelan-pelan lah. Makanya saya ambil tadi yang pertengahan gitu kan, habis sholat lagi sekali. Tak harus fauron gitu. Kalau yang fauron apalagi sampai haram melakukan aktivitas, saya rasa itu terlalu memberatkan semua masyarakat. Gitu. Baik, kita simpulkan deh, kita simpulkan dari pertemuan awal sampai dengan akhir ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan kita semua bahwa sebetulnya taharah yang kita lakukan, baik wudu, baik tayamum, baik mandi, itu sasarannya adalah pandangan makhluk. Karena kebersihannya kan yang nengok makhluk. Akan tetapi jangan sampai kita melupakan setelah taharah itu untuk mensucikan tempat, untuk mensucikan sesuatu yang menjadi pusat perhatian Allah, yakni hati kita. Maka setelah kita berwudu, setelah kita mandi, setelah kita paham tentang tayamum, kita harus meningkatkan pemahaman kita juga bagaimana membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Bagaimana agar hati kita ini senantiasa makmur, senantiasa ramai dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan dengan zikrullah dan lain-lainnya. Itu kesimpulan dari pertemuan kita. Bukan artinya bahwa toharoh secara syariat tidak penting. Itu penting, karena tidak mungkin orang sampai pada derajat tertinggi kalau dia tidak melalui derajat-derajat di awalnya. Maka toharoh itu bertingkat-tingkat seperti yang saya sampaikan di awal. Itu semua harus dilakukan secara bertahap dan sempurna. Maka kita bisa meraih toharoh yang tertingkat yang tertinggi. Mudah-mudahan di 4 kali pertemuan kita membahas toharoh ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk yang menyampaikan dan untuk kita semua yang mendengarkan dunia sampai akhirat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, ada salah jawab, ada salah ucap. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan kelalaian kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.